Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di webinar kali ini. Pada kesempatan webinar kali ini, kita akan membahas tentang 3D voxel art. Oh ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Putri Stianingsih. Saya mahasiswa studi independen di Bisa AI di bagian AI Game. Oke. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dengan materinya, yaitu 3D voxel art. Oke, jadi apa sih itu voxel? Sebelumnya kita harus paham dulu ya, bagaimana cara komputer tuh bisa menghasilkan gambar secara digital. Nah, ada dua cara, yaitu dengan vektor atau enggak raster. Nah, untuk vektor itu sendiri, vektor adalah gambar yang punya bidang gitu ya, dia bentuknya kayak rumus matematika, jadi bisa garis, segitiga, atau segi empat, atau poligon. Nah, keunggulan vektor ini, dia tuh kalau di zoom itu gambarnya tetap bagus dan nggak akan pecah. Nah, biasanya kalau membuat membuat vektor kayak gini, bagusnya di Adobe Illustrator. Oke, next. Kita pelajari tentang gimana vektor itu terbentuk ya. Jadi awal itu dia itu sebuah vertex atau bisa disebut juga dengan titik. Nah, dari vertex ini jika digabungkan dia akan menjadi suatu edge atau garis ya. Nah, dari garis tersebut jika disambungkan akan membentuk sebuah face. Nah, dari face itu bisa membentuk poligon. Nah, jika poligon atau enggak bidang gitu ya. Kalau bidangnya itu disusun akan membentuk sebuah surface yang berbentuk 3D seperti ini. Jadi dia memiliki volume. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh 3D menggunakan vektor ya. Ini dia itu dari poligon mesh yang membentuk sebuah lumba-lumba secara 3D ya ini. Dari poligon-poligon. Oke. Next itu adalah raster. Nah, raster ini itu adalah gambar terkecil. Jadi itu kalau kalian lihat layar TV itu kalau kalian zoom itu ada kotak-kotak kecil, itu disebut juga raster. Nah, kotak-kotak ini warna-warni gitu ya. Jadi semakin banyak kotaknya, maka gambarnya tuh makin bagus. Nah, kotak-kotak inilah yang disebut dengan pixel. Ini adalah salah satu contohnya. Pixel bunga mawar. Oke, next. Nah, ini adalah perbandingan vektor dan raster kalau dijadikan 3D. Kalau vektor dijadikan 3D, dia akan menjadi yellow poly ya, kayak gini. Nah, kalau raster dijadikan 3D, dia akan jadi voxel ini. Jadi terbentuknya voxel itu sebenarnya dari pixel yang berbentuk 3D. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk voxel. Jadi kenapa ada voxel gitu? Kan awalnya dia berbentuk pixel itu berbentuk persegi. Nah, bagaimana supaya pixel itu bisa dirotasi menjadi sebuah 3D, makanya dibentuk kubus. Oke, next. Apa saja sih yang bisa dibuat ya dari voxel itu sendiri? Jadi kita bisa buat games, aset-aset games, terus bisa buat NFT, dan juga bisa buat Lego. Nah, ini adalah salah satu game ya yang menggunakan prinsip desain voxel. Nah, namun pada game kali ini dia simple ya.
Jadi dia cuma satu warna, kayak rambutnya coklat semua. Dia nggak bermain dengan warna. Oke, lanjut. Di sini adalah Minecraft ya. Minecraft Legend. Kalau Minecraft ini dia lebih main-main warna ya. Kayak misalkan pohon, itu ada gradasi warnanya di muka, di bawah alis ada bayangannya. Itu dia mainin gradasi warna yang lebih detail. Oke, untuk membuatnya di sini kita akan praktik ya menggunakan Magica Voxel. Magica Voxel ini adalah software yang gratis ya. Ini adalah salah satu visual dari Magica Voxel versi 0.99. Oke, tunggu. Nah, untuk mendownloadnya kita bisa search aja di Google Magica Voxel. Nah, ini bisa melalui GitHub ya. Setelah itu untuk pengguna Windows bisa menggunakan yang versi betanya di sini. Nah, ini tinggal klik ini langsung ke download itu cepet banget ya. Nanti kalau sudah download tinggal diinstal deh. Nah, di sini untuk pengguna Mac ya bisa pakai versi yang ini. Oke, lanjut aja ke sini. Nah, ini adalah tampilan interface dari Magica Voxel itu sendiri. Sebenarnya mirip-mirip kayak Blender sih, tapi dia beda. Dia tuh kayak game Minecraft gitu ya. Nah, dari aplikasi ini udah ada bawaannya sendiri nih, kayak ini bentuk-bentuknya ini udah dari sananya ya. Ini salah satu karakternya. Tuh ada castle, ada room. Ini jika di render itu ya. Terus ada teapot juga. Nah, oke, kita langsung aja buat, misalkan kita mau buat suatu ruangan gitu ya, interior. Nah, sebelum itu kita belajar dulu tentang menggerakkan kameranya ya, kamera tampilannya. Nah, untuk kalau mau di zoom in, zoom out, ini kita menggunakan mouse ya. Kita scroll mouse saja, dia udah bisa zoom in, zoom out. Kalau pakai touchpad cuman digerakin atas bawah pakai 2 jari. Nah, kemudian untuk geser objeknya kayak gini, ini menggunakan klik tengah mouse. Kalau nggak ada mouse, kita bisa pakai spacebar ya, atau enggak spasi. Kita dipencet, dia bisa gerakin. Nah, kemudian kalau untuk rotasi, bisa klik kanan ya. Klik kanan mouse, atau enggak bisa pencet kubus yang ada di sini. Dia akan merotasi 360 derajat. Nah, kemudian gunanya kubus ini juga dia untuk lihat lebih presis ya, misalkan mau atas aja. Kan kalau nggak pakai kubus rada susah ya. Nah, terus untuk tampilannya di sini ada perspektif dan juga ada free. Free ini tuh dia lebih bebas ya tampilannya. Kalau free ini bagusnya nih untuk misalkan di sini ya. Di sini kayak kita lagi main di dalam game gitu. Kalau di perspektif nggak bisa kayak gini ya. Oke, lanjut ke ort. Ort itu adalah ortografik. Jadi dia nih terbatas ya. Rotasinya juga terbatas.
Ini sebenarnya cuma tampilan doang sih, dan juga ada isometri. Kalau isometri ini dia cuma bisa dirotasi kanan kiri, dia nggak bisa atas bawah karena dia membentuk isometri kayak gitu. Oke, lanjut ke ini ya. Ini kalau kita misalkan terlalu zoom nanti tinggal pencet ini, atau enggak kalau misalkan jauh gitu kan yang nggak tahu objeknya di mana, bisa pencet angka 8 itu bakalan balik lagi ke objeknya kayak gitu. Nah kemudian di sini cuman untuk ya garis ya supaya lebih gampang nanti ngeditnya, supaya kelihatan nih untuk frame dan untuk SW-nya kayak gitu. Nah kemudian kita langsung aja ini cara buatnya ya. Nah, di sini tools-toolsnya ini ada attach, erase, dan pen. Ini 3 poin utama. Nah, untuk yang attach ini dia buat nambah ini, bikin ininya, objeknya. Nah, tapi di sini ada perbedaan, dimana kalau yang garis ini dia geometri, jadi lurus. Nah, kemudian untuk yang bintang dia jadi kubus-kubus itu, jadi udah pas gitu. Nah, kalau yang untuk titik ini tuh dia lebih bebas berbentuk-bentuknya ya. Nah, untuk face ini dia tuh lebih satu tumpukan gini. Misalkan kita ada di sini titik. Nah, tambah face di sini. Jadinya tuh munculnya cuma di sini aja. Satu face gitu. Nah, kalau yang ini dia lebih presisi sih, dia jadi cuman klik kotak doang supaya lurus gitu kan. Nah, kalau untuk erase ini sama aja, dia buat ngapus. Bentar ya. Nah, kalau yang pen ini, jadi dia untuk mewarnai ya, misalkan warna biru. Kok nggak bisa sih? Oh, ini karena select ya. Nah, untuk hapus dulu, ini hapusnya bisa sesuai titik. Sama aja kayak fungsinya tadi, ini untuk face dan juga bisa hapusnya ukur-ukur gitu ya. Nah, kalau pen juga sama, kalau misalkan ini kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya gampang. Jadi ini untuk mewarnai doang. Nah, kemudian untuk gimana cara menggerakkan objeknya, misalkan nih aturan kotak ini rada ke pojok ya. Pertama kita ke ort dulu, tampilan ort, dan ini lurus supaya dia lurus ya. Nah, terus tinggal di select semuanya yang mau dipindahin, terus pencet ini icon buat move, terus tinggal dipindahin deh kanan kiri. Nah, kalau yang ini dia itu untuk yang sesuai dengan warna, misalkan warna biru atau enggak warna putih, jadi yang select yang putih semua kayak gitu. Nah, kalau yang ini untuk mewarnai, tunggu. Ini mewarnai, jadi semua yang putih bakal ke warna biru atau enggak semua yang biru bakal ke warna merah kayak gitu. Dan ini untuk hapus objeknya, terus hilang semua. Nah, lanjut
kita ke ini ya, mirror. Mirror ini ada X, Y, dan Z. Ini berguna untuk misalkan supaya gambarnya tuh nah presisi gini. Nah ini untuk X aja, tapi kalau Y-nya juga ikut. Nah jadi dia kanan kiri atas bawah juga ikut ya. Nah kalau yang Z dia juga atasnya ikut. Jadi misalkan buat ini. Nah gitu. Oke. Lanjut aja kita coba ya kita buat salah satu interior. Pertama kita ubah dulu ukurannya. Di sini tingginya 20 aja. Ini cukup. Nah, terus di sini kita buat ruangannya dulu ya. Misalkan kita ruangannya ini menggunakan warna merah ya ubinnya. Coklat aja deh. Gunakan coklat, kita pakai yang ini. Dan kita mirror. Supaya lebih gampang sih pakai mirror gini. Ini kita bikin ubinnya dulu ya. Nah, ubinnya dulu. Kalau salah nanti tinggal ini ya, Ctrl Z. Oke, kemudian tinggal kasih ini aja nih. Warna coklat misalkan. Nah. Jelek. Nah, karena ini belum, ntar tinggal di pen aja pakai yang ini. Salah. Lupa. Nah, udah jadi ubinnya ya. Tertinggal buat temboknya nih. Tekan temboknya mau warna putih aja. Tunggu warna krem sih kayak gini. Tinggal di attach, pakai yang face. Tuh. Kita nggak usah pakai mirror ya. Jadi kita cuma ambil dari satu sisi aja. Nah, kemudian kita bisa kasih ininya ya, plafonnya. Kan di sini. Nah, kayak gitu. Enggak, satu lagi deh. Nah, di situ misalkan kita mau bikin wallpapernya nih. Wallpaper sebenarnya simpel aja ya, nggak usah yang ribet-ribet. Dulu ini di bawahnya. Misalkan warna
Ini ya, bagus gak sih? Jelek. Ini aja deh yang tadi. Nah, kita pakai yang paint, ntar kita tinggal lukis nih. Kan mau wallpapernya nih titik-titik aja, bentuk kucing. Tuh, bentuk kucing-kucing aja. Terus kita tinggal gambar. Ini 2, nah habis itu kita copy paste aja deh, biar gampang. Kita select dulu sini. Nah, habis itu kita pencet Ctrl V lalu Ctrl C lalu Ctrl V. Habis itu kita pencet yang ini buat mindahin. Nah, dia kan kepindahin gitu. Nah, ulangi lagi ke tadi Ctrl V, Ctrl C terus Ctrl V. Gitu. Oke, udah segini aja deh. Nah, habis itu buat yang di sisi sebelah sini, nanti tinggal di ini aja deh, copy paste semuanya. Kita select dulu semuanya. Di copy terus paste. Terus habis itu tinggal digeser ya. Nah, tinggal dirotasi aja. Di sini ya rotasi ukuran ke Z 90 derajat. Habis itu baru dia tinggal dipindahin. Nah, kurang ke sini. Nah, udah deh jadi. Habis itu misalkan kita mau buat jendela ya. Misalkan mau buat jendela, jadi ntar tinggal kita hapus aja bagian sini. Tunggu, ini buat kaca ya. Terus nanti tinggal dikasih bingkainya. Nah, oke, kalau udah jadi ruangannya, tinggal buat isinya ya. Misalkan kita mau buat bangku. Nah, kita klik ini, terus kita tinggal tambah. Nah, di sini akan ada kubus baru ya. Ini bisa kita buat objek di sini. Terus dipindahin dulu ke sini supaya nanti ngeditnya gampang. Nah, ukurannya bisa kita ganti lagi. 30. 20 aja. Ini kita buat untuk meja ya. Nah, tinggal dibuat meja, kita nyalain dulu mirror X dan Y-nya. Terus kita buat kakinya dulu ya. Kaki mejanya. Nah, terus tinggal buat ini apa sih? Mejanya. Nah, di sisinya nanti tinggal ditambah-tambahin.
kayak gitu. Kita buat meja yang gampang aja. Nah, kalau udah nanti tinggal, nah misalkan tadi bingung nih, tadi pakai coklat yang mana, tinggal pencet ini ya. Nah, bakal ketahuan coklat yang mana. Terus habis itu ya buat image. Salah. Nah, udah jadi. Terus nanti tinggal ditaruh deh. Nah, jangan lupa pencet ini, dia buat ngepres ukurannya ya. Nah, tinggal ditaruh mejanya. Ini meja kegedean deh, nggak apa-apa ya. Ini kan cuma contoh. Nah, kalau udah pas di tengah, nanti ntar tinggal bikin bangkunya aja. Kita tambah lagi di sini. Kita geser dulu. Terus kita ukurannya 10 mungkin. 20. Nah, bangkunya kita buat lagi di sini. Nah, terus tinggal kasih pakai yang V supaya lebih mudah ya. Nah, habis itu kasih bantalnya deh. Bukan bantal apa ya? Buat duduknya. Sebenarnya ini mainnya kayak main game Minecraft ya kalau kayak gini ya. Nah, terus misalkan kita mau pakai yang tadi, ini kita matiin dulu. Tinggal di erase. Udah deh jadi bangku, walaupun bangkunya aneh ya. Ini nggak apa-apa. Kok dihapus sih? Salah warnanya. Kalau udah jadi bangkunya ya walaupun aneh, nah tinggal di press lalu dipindahin lagi ke sini. Tapi bangkunya kegedean ternyata. Kita hapus dulu. Hapus. Kalau mereka pulang kamu masuk, nggak boleh ikut. Tinggal kita kecilin aja supaya dia nggak terlalu besar.
kalau mau diputar nanti tinggal di rotate. Nah, udah deh. Jadi kayak ruangannya terlalu kecil ya. Ini cuma contoh doang ya. Sebenarnya nggak usah terlalu diikutin. Nah, udah deh. Jadi kalau atapnya kurang tinggi nanti tinggal di ini aja ya. Dia diganti misalkan 50 40. Nah, terus nanti tinggal dikatasin deh. Lurusin dulu. Terus kita elect. Habis itu kita pindahin ke atas. Nah, jadi situ tinggal tambahin di yang kosong. Udah jadi deh. Habis itu kalau untuk ekspor di sini bisa langsung difoto aja ya. Misalkan mau bentuk isometri. Untuk isometri kayak gini. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada kendala. Tadi mau ekspor ya, misalkan kita mau bentuknya isometri aja, ya udah nanti tinggal langsung di foto. Ini ada foto layar gitu ya. Kita tinggal di set. Nah, kalau untuk mau ganti backgroundnya kita tinggal di render. Di sini ada gambarnya, ini gambarnya bisa diganti juga. Pakai yang ini. Nah, terus ntar tinggal di screenshot ya, pakai ini pencet di save. Nah, kalau untuk buat ini, buat apa sih, buat game, misalkan mau diekspor ke Blender atau enggak ke Unity, ini bisa lewat OBJ. Tadu. Nah, lewat OBJ ya. Kayak gini nanti tinggal di namanya apa, terus langsung di save aja. Udah itu aja sih. Terus bisa untuk 2D, bisa bentuk ISO, bisa voxel, bisa PLY, bisa MC, banyak ya di sini. Nah, udah sih itu aja. Tunggu Ali. Ada pertanyaan sampai ini? Yang mau bertanya boleh ini ya, raise hand. Oke, kalau nggak ada, jadi untuk cara lain render ya. Jangan di sini. Nah, misalkan kita mau buat kaca gitu ya. Mau buat kaca sebenarnya gampang aja. Jadi
Misalkan saya select dulu. Nah, misalkan kotak ini kita mau bikin kaca aja nih. Nanti kita tambah aja di sini ya. Misalkan kacanya mau warna hitam ya. Bagusnya tuh dari warna hitam supaya dia bayangannya tuh lebih mantul. Kita pen aja langsung. Bisa. Nah, ini ya. Ntar ingetin aja kita pakai warna yang ini untuk bikin kaca, ntar tinggal di render. Nah, habis itu di sini ada tampilan glass. Di sini ada roughness ini kayak titik-titiknya ya. Nah, your ini untuk mantul kaca yang mantulnya. Nah, transparansi ini dia untuk misalkan jadi jendela. Jadi dia transparansinya tuh keluar. Nah, karena ini kita mau buat kaca, jadi transparansinya kita taruh di angka 0. Terus ini density-nya untuk tingkat cahayanya ya. Tingkat cahayanya ini kayak lebih gelap gitu. Tinggal tunggu rendernya. Nah, bagusnya kalau untuk kaca ini roughness-nya diturunin jadi 0. Nah, jadilah dia kaca cermin kayak pantulan gitu. Nah, kalau untuk misalkan untuk lampu bisa pakai yang ini, emit. Ini ada powernya, misalkan dia mau cerah banget. Tapi kalau lampu bagusnya pakai warna-warna cerah, ntar langsung kita ganti aja. Nah, ini emissionnya kan terang banget, jadi lampu kecilin aja. Powernya kita kurangin. Apalagi Li? Nah, lanjut. Ini untuk metal ya. Metal ini untuk yang misalkan dia tuh metalik gitu kayak kaleng. Dia juga ada pantulannya di metal. Nah, gitu. Nah, ini untuk cloud ya, cloud kayak awan. Jadi dia kayak lebih soft gitu. Ngomong lagi. Udah. Nah, udah oke, itu aja deh kalau untuk render ya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Ini kalau juga bisa buat air ya sebenarnya. Nah, kayaknya udah cukup dari saya ya. Oke, kalau gitu saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.